Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 10 akan mempresentasikan tentang bab 10 menulis pidato dan presentasi bisnis. Yang pertama bagian A, yaitu karakteristik naskah pidato dan presentasi. Jadi, jenis komunikasi yang dilakukan public relation dalam perusahaan terdiri dari komunikasi verbal dan non-verbal. Dan yang termasuk dalam komunikasi verbal adalah kemampuan public relation untuk pidato dan presentasi bisnis. Pidato dan presentasi bisnis bukan hanya cara berbicara kepada sejumlah orang, tetapi juga cara menyiapkan pesan tertulisnya. Pidato bisa menjadi wahana publisitas jika acara pidato tersebut dimuat oleh media. Dan ada baiknya public relation menyiapkan pidato atau presentasinya dengan membuat naskah tertulis sebelumnya. Hal ini memungkinkan. Yang pertama, pidato dan presentasinya fokus tidak panjang lebar. Yang kedua, pidato dan presentasi dapat ditambahi data-data yang lengkap. Yang ketiga, khususnya untuk presentasi bisnis, akan lebih menarik jika dilengkapi dengan PowerPoint atau sarana audiovisual lainnya. Dan sebelum menyampaikan pidato atau presentasi, public relation mesti mengenal jenis-jenis atau format-format pidato atau presentasi. Format-format tersebut antara lain, format membaca naskah, berarti Anda mempresentasikan naskah yang sudah Anda persiapkan dalam bentuk tertulis. Pada format ini, presentasi harus ditulis dengan gaya berbicara dan secara normal, bukan membaca. Yang kedua, menyampaikan presentasi yang dihafal dahulu. Keuntungannya adalah mampu menghilangkan kesan membaca. Yang ketiga, presentasi atau pidato dadakan. Presentasi dadakan disampaikan tanpa mempersiapkan atau latihan, alias spontan. Format ini tidak harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk persiapan formal. Dan kekurangan format ini, kurang bahan, kurang terorganisasi, kurangnya adaptasi kalayak, pengendalian waktu, atau kadang bertele-tele maupun penataan bahasanya. Yang keempat, pidato tanpa teks. Gaya tanpa teks adalah informal dan bersifat percakapan serta luwes dalam merespon umpan balik. Format-format pidato atau presentasi tersebut dapat dirumuskan melalui karakteristiknya, seperti naskah karakteristiknya, presentasi ditulis, kemudian teks yang disiapkan dibaca. Yang kedua, hafalan. Karakteristiknya, presentasi dihafalkan, dipresentasikan tanpa catatan. Yang ketiga, dadakan. Karakteristiknya, presentasi dibuat dengan pemberitahuan sebelumnya. Yang keempat, tanpa teks. Karakteristiknya, presentasi ini ditulis garis besarnya dan disiapkan secara cermat. Berikut beberapa hal diperhatikan public relation dalam membuat naskah pidato dan presentasi. Yang pertama, rumuskan tujuan atau topik pokok. Merumuskan tujuan berarti mengkaji tanggapan apa yang Anda inginkan dari khalayak. Yang kedua, sesuaikan dengan khalayak atau audiens. Sesuaikan naskah presentasi Anda dengan karakteristik khalayak Anda. Yang ketiga, gaya tulisan, yaitu gaya lisan. Artinya, naskah yang Anda tulis ditujukan untuk didengar, bukan dibaca. Yang keempat, gunakan bahasa yang konkret. Ide-ide dalam naskah pidato seharusnya diekspresikan menajam agar khalayak dapat memperoleh poin penting ide yang disampaikan. Yang kelima, gunakan kata-kata atau kalimat yang ringkas. Anda harus menerapkan prinsip ekonomis kata, jangan menghambur-hamburkan kata. Keenam, gunakan kata kerja aktif. Pilihlah kata kerja yang mengomunikasikan kegiatan. Gunakan variasi gaya bahasa seperti aliterasi, pengulangan bunyi awal yang sama, hiperbola, memperbesar secara ekstrim, metafora, membandingkan dua hal yang berbeda, metonimi, penggantian nama untuk benda yang dekat kaitannya, personifikasi, penggunaan ciri orang untuk suatu objek, pertanyaan retorika, pertanyaan yang digunakan untuk membangkitkan minat, sedang jawabannya sendiri sudah jelas. Smile, membandingkan dua objek yang berbeda dengan menggunakan kata seperti atau bak. Ketujuh, khalayak sebagai peserta bukan penonton. Gunakan kata-kata atau kalimat yang dapat melibatkan khalayak untuk masuk dalam pembicaraan. Gunakan kata-kata yang bisa mengakrabkan antara pembicara dengan khalayak. Kedelapan, hindari kata-kata yang melemahkan. Naskah dapat membangkitkan respon positif. Naskah memiliki semangat vitalitas sama seperti presenter yang harus ceria.
Kesembilan, gunakan teknik penyajian pesan yang tepat. Agar pesan Anda efektif mencapai sasaran, gunakan teknik penyajian pesan seperti struktur pesan, urutan pesan, dan gaya pesan yang sesuai dengan topik dan karakter khalayak. Kesepuluh, naskah ditujukan untuk kepentingan khalayak. Dan ingat, Anda presentasi bukan untuk didengarkan sendiri, tetapi ditujukan kepada sejumlah orang. Bagian B, proses menulis naskah, pidato, dan presentasi. Terdiri atas yaitu 1. Persiapan. Hal yang paling mudah untuk menyiapkan naskah adalah dengan melakukan cek terhadap 4 pertanyaan dasar, yaitu who, what, where, dan when. Who merepresentasikan 2 elemen, yaitu pembicara atau penulis dan khalayak. Penulis mesti tahu segala hal tentang aturan-aturan pidato, seperti perilaku dalam pidato, rasa humor, cara bereaksi terhadap khalayak, dan personalitas. What adalah topik pidato. Topik harus jelas dan didefinisikan secara baik dan oleh penulis. Topik harus bisa membangkitkan rasa tertarik untuk mendengarkannya. Topik mesti berkaitan dengan kepentingan khalayak. Where adalah setting tempat pidato. Pembicara harus memperhatikan tempat ia bicara karena mempengaruhi gaya bicaranya. Dan when adalah waktu yang diperlukan untuk berbicara. Waktu berkaitan dengan efektivitas sebuah pesan, termasuk juga beberapa lama waktu yang digunakan untuk presentasi atau durasi. Kedua, wawancara. Proses ini digunakan oleh public relation ketika ia menulis naskah pidato untuk dipresentasikan oleh orang lain. Dan ada 3 tujuan wawancara untuk menulis naskah pidato, yaitu 1. Menentukan objek pembicaraan. Objek berbeda dengan subjek. Subjek adalah topik, sedangkan objek adalah maksud pidato itu. Yang kedua, menentukan poin-poin utama yang diinginkan pembicara. Poin-poin ini harus mengalir berlandaskan tujuan utama pidato tersebut dan dijadikan bagian yang menarik dari keseluruhan isi pidato. Yang ketiga, menangkap karakteristik pembicara. Penulis naskah harus mengenal pembicara yang akan menyampaikan naskahnya. Apakah dia suka humor? Apakah dia sering menggunakan kalimat-kalimat formal? Ungkapan-ungkapan apa yang sering dia gunakan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu penelitian. Ada 3 cara penelitian. Yang pertama, melalui literatur perusahaan, umum, pamflet, brosur, naskah-naskah pidato sebelumnya, dan catatan-catatan lain seputar topik pidato. Yang kedua, melakukan pemikiran kritis terhadap topik pidato, melalui diskusi dengan pembicara misalnya. Yang ketiga, meminta pendapat pada pihak lain tentang naskah yang dibuat. Kita bisa meminta masukan dari pakar ekonomi, hukum, medis, dan sebagainya tergantung dengan topik kita. Yang keempat, pengorganisasian dan penulisan naskah. Setelah persiapan, wawancara, dan penelitian selesai, public relation bisa masuk ke tahap penulisan yang terbagi menjadi 4 bagian dasar, yaitu pembukaan. Penulisan naskah pidato harus mampu mengambil keuntungan dari suasana pikiran yang segar, yaitu dengan membuat sebuah pembukaan yang lugas. Setelah itu, gunakan pembukaan yang bersifat mengundang perhatian dan jangan masuk ke materi utama. Lebih baik lagi masukkan unsur humor. Beberapa cara agar pembukaan pidato atau presentasi menarik antara lain. Anggap khalayak mempunyai posisi yang sama dengan Anda. Ceritakan sebuah cerita, pilihlah kalimat pembuka yang mampu merangsang keingintahuan khalayak. Berilah pujian kepada khalayak, mulailah dengan kutipan-kutipan bijak. Dan yang terakhir, mengondisikan suasana homofili antara pembicara dengan khalayak. Selanjutnya, tesis. Bagian ini membuat tujuan pidato atau pokok pikiran dari persoalan yang disampaikan. Tesis yang baik mampu membuat khalayak memahami arah pidato dan bagaimana cara untuk bisa ke arah itu. Selanjutnya, tubuh naskah. Berisikan pernyataan-pernyataan, pembuktian, atau data yang ingin disampaikan dalam pidato. Di samping memberikan data berupa angka-angka dan statistik, penulis juga harus bisa menuliskan pernyataan-pernyataan yang membandingkan dengan hal lainnya. Ini untuk mempermudah pemahaman. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan yang baik haruslah terus terang, singkat, dan mengarah langsung ke permasalahan. Menyimpulkan bisa dengan mereview secara global poin utama yang dibicarakan dan tesisnya. Bagian C, arti penting presentasi. Bagi public relation, presentasi adalah media menjual. Bisa menjual citra, produk, atau program kerja atau ide.
Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dari presentasi, yaitu pertama, aspek efisien, yaitu presentasi lisan dapat menerima jawaban atau respon dengan cepat. Yang kedua, aspek efektivitas, yaitu presentasi lisan memungkinkan umpan balik dari khalayak secara verbal dan nonverbal. Karena setting tatap muka, maka umpan balik yang diperoleh mencakup bahasa nonverbal khalayak. Dan jika selama presentasi sebagian besar khalayak mengantuk atau memilih untuk mengobrol dengan sesamanya, maka bisa dikatakan presentasinya tidak menarik. Ketiga, aspek pengaruh, yaitu dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa komunikasi massa efektif dalam penyebaran informasi, sedangkan komunikasi tatap muka berpengaruh dalam mengubah sikap dan perilaku. Jadi kesimpulannya, kebanyakan orang mendefinisikan presentasi sebagai cara menyampaikan ide atau gagasan secara lisan atau verbal kepada sejumlah orang. Namun sebenarnya presentasi bisa berupa 3 bentuk: presentasi verbal, tulis, dan visual. Presentasi tulis adalah presentasi yang membuat tulisan yang bisa dibaca, sedangkan presentasi visual adalah presentasi yang berwujud audio visual. Dan baiklah, itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.